Banyak teman-teman yang bertanya terkait dengan ketentuan dari surat domisili ini. Nah, kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan kalian tonton videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan kali ini aku mau menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak kalian tanyakan berkaitan dengan surat keterangan domisili. Nah, saat kalian ingin mendaftar CPNS, apakah surat keterangan domisili ini kalian bisa gunakan, kemudian ketentuannya bagaimana, kemudian format dan cara pembuatannya itu bagaimana. Nah, kita akan bahas lengkap. Jadi kalian tonton video ini jika kalian mungkin membutuhkan informasi terkait dengan surat domisili ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, khususnya untuk CPNS instansi pusat seperti kementerian ataupun lembaga yang ingin mendaftar mungkin di luar dari alamat KTP ataupun alamat kartu keluarga, nah kalian wajib membuat surat keterangan domisili ini. Nah, fungsi dari surat keterangan domisili ini adalah sebagai tanda pengenal bagi para pendatang di suatu daerah tertentu. Contohnya, misal kalian tinggal di Provinsi Lampung, KTP kemudian alamat KK kalian itu alamatnya di Provinsi Lampung. Kemudian kalian mungkin saat ini sedang kuliah ataupun sedang bekerja di DKI Jakarta. Jadi itu kan beda provinsi. Nah, kemudian ada pembukaan atau pendaftaran CPNS dan kalian ingin mendaftar di DKI Jakarta tersebut atau mengikuti CPNS di tempat kalian bekerja atau kuliah sekarang. Nah, itu kan artinya domisili kalian saat ini di DKI Jakarta. Walaupun tempat tinggal atau KTP dari alamat KTP kakak kalian masih Provinsi Lampung. Nah, di DKI Jakarta kalian memerlukan yang namanya surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini kan sebagai tanda pengenal bagi pendatang sebagai ganti dari KTP atau EKTP kalian. Nah, cara buatnya bagaimana? Cara buatnya kalian nanti datang ke RT atau RW di tempat domisili kalian tinggal sekarang. Contoh saat ini kalian tinggal di Kelurahan Menteng di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalian datang ke RT ataupun RW yang ada di Kelurahan Menteng. Kemudian kalian di sana nanti memberitahu RT ataupun RW ingin membuat surat domisili. Nah, biasanya kalian akan diminta fotokopi KTP kemudian KK kalian. Nah, itu kalian siapkan KTP kemudian KK kalian. KTP dan KK kalian tadi kan Lampung. Nah, kalian siapkan, jadi tidak harus membuat KK dan KTP baru. Kemudian setelah dapat rekomendasi atau surat pengantar dari RT ataupun RW setempat di tempat tinggal kalian sekarang berdomisili, kalian nanti akan diarahkan itu datang ke kantor kelurahan. Nah, mungkin kalau misalnya di tempat lain atau di provinsi lain kalian tinggal di desa, itu nanti minta surat RT atau RW di desa tersebut, kemudian kalian minta surat pengantar nanti langsung ke kantor kepala desanya. Nah, di kantor kepala desa atau kantor kelurahan itulah kalian nanti akan diterbitkan terkait dengan surat keterangan domisili ini. Nah, jadi seperti itu ya terkait dengan surat keterangan domisili ini. Yang pasti kalian jika ingin mendaftar CPNS di luar provinsi itu kalian wajib menggunakan surat keterangan domisili. Nah, tata cara buatnya itu nanti datang ke kantor RW atau RT kemudian minta surat pengantar dan langsung menuju kantor kelurahan atau kantor kepala desa. Bagaimana kalau misalnya lintas daerah atau lintas kota masih dalam satu lingkup provinsi yang sama? Contohnya misalnya di provinsi Sumsel atau Sumatera Selatan, kemudian misalnya kota Palembang dan kota Pagar Alam, itu kan masih satu kota ataupun satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, misalnya ada CPNS pembukaan di kota Palembang, tetapi kalian berasal dari daerahnya atau dari kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, itu butuhkah surat domisili? Nah, kalau lintas daerah dalam satu provinsi yang sama itu tidak membutuhkan surat domisili. Tetapi kalau lintas provinsi itu membutuhkan yang namanya surat domisili. Nah, jadi sudah jelas ya terkait dengan surat domisili ini, jangan sampai salah. Kemudian ada juga yang bertanya, kalau untuk CPNS penjaga tahanan ataupun CPNS Kemenkumham itu butuhkah surat domisili?
kalau mendaftarnya di luar dari provinsi alamat KTP KK kita itu membutuhkan surat domisili. Tetapi kalau dalam provinsi yang sama sesuai alamat KTP dan KK kita itu tidak membutuhkan surat domisili. Karena dalam CPNS Kemenkumham ini mereka biasanya untuk formasi penjaga tahanan itu ada dibagi per wilayah, per kantor wilayah. Misalnya Provinsi Jambi itu berapa kebutuhannya, kemudian Kanwil Riau itu berapa. Nah, misalnya kalau kalian ingin mendaftar di Kanwil Riau, sedangkan KTP kalian itu di Kanwil Jambi atau Provinsi Jambi, itu kalian buat domisili atau surat keterangan domisili di Provinsi Riau tadi. Jadi seperti itu untuk terkait dengan surat keterangan domisili ini. Kemudian untuk format dari surat keterangan domisili ini, setiap kelurahan dan kantor kepala desa itu memiliki format yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari kantor kelurahan ataupun kantor kepala desanya. Yang pasti ada tanda tangan dari lurah atau tanda tangan dari kadesnya, kemudian di stempel atau dicap basah. Itu jangan sampai salah. Dan surat keterangan domisili ini jika ingin mendaftar CPNS, letaknya di mana? Letaknya kalian nanti menguploadnya itu bersamaan dengan KTP dan juga KK. Jadi dibuat dalam satu file PDF. Jadi di atasnya KTP, kemudian di bawahnya surat keterangan domisili. Jadi dalam satu file, kemudian surat keterangan domisili itulah yang nanti kalian ikut sertakan upload saat mendaftar CPNS pada menu upload di sscisn.bkn.go.id tadi. Nah itu ya, jadi jangan sampai salah. Oke teman-teman, jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan aku jawab atau mungkin nanti akan aku buatkan video khusus terkait dengan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, mulai dari sekarang silakan persiapan jika kalian butuh terkait dengan bimbingan belajar, kelas sharing ataupun mungkin terkait dengan persiapan dari pendaftaran CPNS Sekolah Kedinasan. Sekarang sudah buka bimbel, jadi silakan kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini atau langsung DM ke IG aku Mili Umri dan silakan kalian daftar dan kita akan belajar bersama. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.